Yo, balik lagi sama gue di Calon Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan update ya untuk XRP sesuai janji saya. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang belum lihat video Bitcoin udah saya upload ya, sekitaran setengah jam sampai sejam yang lalu untuk Bitcoin. Dan terakhir kali saya update XRP itu sekitar 5 harian yang lalu, teman-teman. Ini saya ada update untuk si XRP ya, kondisi menarik untuk si XRP. Jadi kalau misalkan kita lihat juga di Indodax sendiri tadi itu sempat nge-spike sampai 8.360 ya. Jadi ya gainnya lumayan ya, bisa dibilang ini XRP koin dengan sejuta harapan dan juga sejuta drama, teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman juga yang udah sampai capek sama XRP ya, drama dengan SEC-nya ini kapan berakhir dan lain sebagainya. Cuman untuk informasi terakhir dari XRP ini ya bisa dibilang cukup positif gitu ya. Jadi antara Ripple dan SEC itu ya udah bener-bener pengen menyudahi drama ataupun persidangan yang sudah lama berlarut-larut ini belum selesai. Jadi hopefully secepatnya ketok palu dan persidangannya selesai ya. Diharapkan juga untuk Ripple ya teman-teman bisa memenangkan persidangan ya. Sampai hari itu tiba, wah XRP bisa sangat-sangat positif, bahkan bisa ngepump to the moon gitu ya teman-teman. Dan kita bisa lihat juga dari sentimen yang positifnya juga, harganya itu nge-spike ya. Meanwhile untuk Bitcoin itu malah nggak terlalu perform gitu ya. Kita bisa lihat berarti XRP itu udah ngelit lah dari pergerakannya si Bitcoin. Bahkan kita bisa lihat juga sebelumnya XRP ini sempat di flip sama si Cardano, and then mampu di flip lagi gitu ya, di flip lagi sama si XRP gitu terhadap Cardano ya. Cardano sekarang walaupun memang adanya kenaikan juga, cuman penguatan dari XRP itu lebih signifikan gitu ya ketimbang si Cardano. Karena mengingat juga kasus XRP ini sudah berlarut-larut, ketika memang sudah ada good news itu juga bisa memancing gitu ya. Banyak mungkin retail maupun investor yang ngelirik XRP lagi, wah ini kayaknya ada sinyal positif, makanya mereka bisa aja mengalokasikan dananya lagi gitu buat menjaga-jaga kalau misalkan nanti tiba-tiba ya, kita kan sama-sama nggak tahu nih teman-teman ya. Atau bihana saja kita nggak ada seorang pun yang tahu kapan persisnya persidangannya selesai dan apakah benar-benar Ripple yang memenangkan persidangannya ya. Kalau misalkan sampai hari itu tiba, wah mungkin masih banyak orang yang nggak siap dan akhirnya terlanjur FOMO ketika memang ngelihat good news-nya sudah keluar, harganya udah keburu pump dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita ataupun saya pribadi akan lanjutin ya. Ini adalah outlook secara daily time frame untuk si XRP yang beberapa hari lalu, hampir semingguan yang lalu saya udah update. Itu waktu harganya masih di sekitaran 0,4 sampai 0,41 dolar ya, di kisar-kisaran area situ. Dimana waktu itu mungkin kalau misalkan saya boleh tandain di sekitar area resisten ini waktu itu ya, sedang dites ya. Sebelumnya kan di area sini itu menjadi area resisten gitu kan. Nah ya, dan potensinya juga potensi terbentuk yang namanya double bottom gitu waktu itu. Dan ya untuk secara daily time frame pun ketika memang dia sudah mampu break ya, next target waktu itu saya ada tarik atau bantuan kakek Fibo dari swing high-nya dia di sini ke swing low-nya dia di sini. Ya, dan cukup menariknya dia sekarang ini posisinya lagi testing di box hijau yang kemarin itu sudah saya mention. Itu sebelumnya jadi area resisten ya, and then support juga yang cukup kuat untuk si XRP. Plus di situ juga dari bantuan kakek Fibo itu berada di antara retracement 0,3 dan 0,5. Itu di sekitar 0,53 sampai 0,6 dolar untuk si XRP. Ya, jadi itu adalah istilahnya area kuncinya XRP lah. Kalau memang good scenario seperti ini yang terjadi gitu ya, dia perlahan naik, mampu break dari trendline resisten yang benar-benar strong ya. Dari tahun lalu kita bisa lihat nih, dari April 2021 kita bisa lihat ini kena reject lagi ya, reject lagi, udah kayak lagu aja teman-teman. Sering banget di reject ya, bahkan terakhir kali malah endorser ya teman-teman. Dan sekarang ini berusaha nih ngetes lagi. Tinggal kita lihat nih penentuannya, apakah dia mampu break ya, seperti outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Dia mampu break dulu, kemudian dia retestnya kuat untuk dia bisa melanjutkan penguatannya to the bone teman-teman untuk si XRP. Jadi memang kisaran 0,53 sampai 0,6 dolar itu menjadi area krusial untuk si XRP. Plus juga dari trendline resisten ini, mampukah di flip ya sama si XRP, mampu nggak di breakout gitu ya. Jadi kalau misalkan mampu di breakout ya, potensi sangat besar untuk si XRP bisa melanjutkan penguatannya. Nah, tambahan palingan secara daily ya, kalau misalkan good scenario ini terjadi, mungkin akan coba saya sedikit tambahkan untuk area sini menjadi area target resistance 1 di sekitar 0,9 dolar. Next lagi di sekitar 1,3 dolar, dan next lagi di sekitar 1,57 atau 1,6 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa target resisten, bisa dibilang target 1, 2, dan 3-nya. Kalau ini disclaimer ya, kalau
si XRP ini mampu breakout terhadap trendline resistance ini, plus juga mampu break dari level 0,53 sampai 0,6 dolarnya. Itu dulu yang benar-benar perlu diperhatikan, dia mampu break atau enggak gitu teman-teman ya. Ini secara daily time frame, dan kita bisa lihat sekarang secara daily time frame pun sudah memasuki area extremely overbought gitu ya. Jadi udah memasuki area extremely overbought yang nggak lama lagi adanya potensi untuk dia either merefresh RSI-nya gitu ya. RSI-nya cenderung bisa aja untuk nge-refresh dia perlahan turun dulu seperti ini gitu ya. Dan untuk harganya bisa saja koreksi ya, korektif. Mungkin dia waktu naik lagi ke sini kepentok terus turun lagi gitu ya, secara korektif. Mungkin membuat pattern yang bullish seperti bull flag, atau bisa dibilang juga ya beberapa lah ya yang bullish gitu ya. Ataupun di atasnya nanti ada falling wedge kecil dan lain sebagainya yang bisa memicu untuk XRP itu lanjut naik lagi ya, bullish pattern lah intinya. Atau malah dia cuma sideways aja. Itu yang kita harapkan ya, untuk dari segi RSI-nya dia refresh, kemudian dari price action-nya dia sideways aja gitu ya, membuat sebuah range. Berarti confirm dia kuat di sini untuk dia bisa potensi breakout. Kurang lebih seperti itu harapannya. Cuman kalau memang nanti dari sini RSI-nya dia refresh sejenak dan harganya malah karena reject di sini dan drop signifikan, ya udah berarti kenaikan yang ada pada XRP cuman sementara. Sementara seperti apa bro? Kurang lebih gambarannya seperti sebelumnya di kisaran sini nih teman-teman. Dia walaupun udah naik signifikan ya, di sini dia drop lumayan, naik lagi untuk lanjut drop lebih dalam lagi. Ya, jadi hal seperti ini yang perlu sekali diantisipasi ya sama kita semua teman-teman. Apakah kenaikannya ini hanyalah sebuah prank ya, di seperti ini nih, kurang lebih ini double bottom juga, naik signifikan ya, di sini sempat sideways, akhirnya dia perlahan drop lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, benar-benar perlu diperhatikan. Ya, apakah dia cuma prank seperti ini? Berarti kita bisa lihat juga RSI-nya ini cenderung refresh nih atau koreksi teman-teman, dan harganya ya perlahan turun juga ya. Jadi itu yang benar-benar perlu diperhatikan. Jadi intinya memang area ini adalah area krusial untuk si XRP bisa reclaim untuk lanjut naik. Kalau misalkan area itu nggak mampu di reclaim, ya udah dia bisa kena reject dan lanjut turun. Berarti kenaikannya hanya sementara atau untuk jangka pendek aja ya, palingan itu secara daily time frame. Next ini secara time frame 4 jam. Jadi secara time frame 4 jam dia juga sudah mampu break ya, breakout terhadap triangle patternnya. Kita bisa lihat sebelumnya di sini kena reject ya, di sini kena reject, kena reject juga, dan akhirnya dia mampu break, retest dan lanjut penguatan gitulah kurang lebihnya gitu kan. Sekarang ini dia lagi retest ya. Kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jamnya di kisar-kisaran area sini, tekanan seller itu masuk signifikan terakhir kali ya. Terakhir kali waktu dia pullback sedikit di sini drop ya, kemudian dia mantul ya, bisa dibilang pullback sedikit ke atas, lanjut di sini dipukul mundur lagi. Kita bisa lihat ya tekanan sellernya itu datang signifikan ya di box warna putih ini, dan sekarang posisinya dia sedikit sudah break. Nah, sekarang aja tinggal kita lihat nih apakah dia mampu mempertahankan posisinya di atas, at least di atas 0,5 dolar lah. Itu dulu aja. Dari area sini dia mampu nggak nih untuk mungkin koreksinya ya, sebelum nanti dia bisa lanjut naik lagi, atau minimal dia sideways di kisaran sini sebelum lanjut naik lagi. Itu yang benar-benar perlu kita pantau sekarang. Apalagi nanti subuh kan ada speech dari Jerome Powell. Nah, kalau misalkan dari area sini dia malah dropnya signifikan seperti ini, wah ini udah harus berhati-hati. Bisa aja kenaikan ini cuman sementara sifatnya untuk dia bisa lanjut lagi ya, drop signifikan. Kemudian kalau misalkan kita pakai bantuan dari kakek Fibo teman-teman ya, dari swing low-nya dia yang terakhir di sini saya ambil ya, terakhir kali sebelum dia penguatan ke swing high-nya dia. Di tadi ini sempat nge-spike sampai 0,559 teman-teman ya. Ini ada beberapa golden ratio yang benar-benar perlu diperhatikan. Kalau misalkan pun di atas 0,5 di area sini dia nggak mampu klaim gitu ya. Ini ada beberapa targetnya lagi seperti 0,468, 0,44 dan 0,412 dolar. Itu menjadi area target koreksi wajarnya si XRP teman-teman. Tapi untuk jangka pendeknya ini dulu aja. Jadi ini bisa dibilang untuk area support satunya dia ya, karena udah mampu di break, dan ini menjadi area support keduanya dia. Jadi ini kedua area support yang perlu sekali diperhatikan untuk si XRP gitu ya. Let's say dia penurunannya cuma sampai sini aja, dia sideways untuk lanjut naik, atau dia koreksi sedikit lebih dalam yang ngincer beberapa golden ratio sebelum dia lanjut naik teman-teman. Ya, jadi itu ada beberapa skenario atau good skenario-nya untuk si XRP bisa melanjutkan kenaikannya gitu ya. At least kita perlu sekali juga yang namanya koreksi. Koreksinya pun secara korektif, bukan ngedam teman-teman. Ingat, bukan ngedam
Ya ingat bukan ngedam. Jadi koreksi yang secara korektif itu seperti apa contohnya? Ya kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Kurang lebih seperti ini gambarannya nih. Ya ketika memang dia sudah naik seperti ini, naik nih. Oke, lalu penurunannya pun secara bertahap nih teman-teman. Turun naik secara bertahap sebelum dia lanjut naik lagi. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kita perlu juga yang namanya koreksi ya secara korektif atau pelan lah gitu. Ya, candlenya itu pelan. Ya lebih cenderung sideways tapi ke arah turun sebelum dia bisa melanjutkan penguatannya kembali gitu ya untuk si XRP. Jadi buat teman-teman yang ngerasa waduh nih kayaknya udah ketinggalan dan lain sebagainya, ingat teman-teman, ingat kita masih di fase bearish, kasusnya juga belum selesai, XRP juga belum ada info kalau misalkan dia benar-benar menang sidangnya. Jadi ya nggak ada alasan lain untuk FOMO gitu kan. Bisa istilahnya memanfaatkan ketika dia masuk ke zona koreksi atau ke supportnya dia. Nanti tinggal kita lihat apakah ketika memang dia koreksi ini ada istilahnya tekanan lagi dari buyernya yang membuat harganya si XRP ini bisa lanjut naik atau bahkan to the moon. Atau malah kita lihat untuk si XRP kena banting lagi gitu. Jadi perlu sekali diperhatikan beberapa area support ya untuk si XRP jangka pendeknya. Mungkin buat teman-teman bisa dimanfaatkan. Balik lagi analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing, sebelum memutuskan pilihan apakah kalian mau akumulasi lagi atau malah kalian ya udah nggak ada niat untuk akumulasi di XRP lagi. Itu balik lagi ke pilihan teman-teman sekalian lah. Itu aja teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan sekaligus menjawab pertanyaan yang kemarin saya tunda untuk update video XRP. Dan sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.